Sadguru adalah yogi yang tercerahkan, seorang mistis yang bekerja tanpa kenal lelah untuk kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual semua orang. Dengan kemampuannya yang unik menciptakan keterkaitan antara ilmu yoga kuno dengan pemikiran kontemporer, Sadguru berperan sebagai jembatan menuju dimensi kehidupan yang lebih dalam. Pendekatannya tidak mengacu pada sistem kepercayaan apapun, tetapi metode transformasi diri yang terbukti efektif. Program transformasi Sadguru telah secara mendalam menyentuh kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Seorang penulis yang produktif, penyair, dan pembicara kenamaan di dunia, logikanya yang cerdas dan tajam memprovokasi dan memperluas pikiran serta persepsi kita tentang kehidupan. Sebagai salah satu dari 50 orang paling berpengaruh di India, Sadguru adalah pembicara terkemuka di berbagai forum besar dunia, termasuk PBB, Forum Ekonomi Dunia, the UK House of Lords, TED, dan sekolah bisnis serta universitas-universitas ternama di seluruh dunia. Sadguru mendirikan Isha Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang didukung oleh lebih dari 3 juta sukarelawan di seluruh dunia. Dari program yoga yang tepat guna hingga aktivitas kemanusiaan berskala besar untuk memajukan pedesaan. Pendidikan untuk mereka yang kurang mampu. Pemulihan lingkungan. Serta kehidupan yang holistik dan sehat. Kegiatan yayasan ini dirancang untuk menciptakan budaya inklusif dan membangun keharmonisan global. Kata yoga berarti penyatuan. Saat ini sudah terbukti secara ilmiah bahwa segenap eksistensi adalah satu energi yang menjelma dengan berbagai cara. Ketika Einstein mengatakan E sama dengan MC kuadrat, ia mau mengatakan bahwa semua adalah energi yang sama, menjelma dengan jutaan cara yang berbeda. Sebagai contoh, apa yang Anda hembuskan, pepohonan menghirupnya. Apa yang mereka hembuskan, kita menghirupnya. Ini artinya setengah paru-paru kita menggantung di luar sana. Ya, setengah paru-paru Anda ada di luar sana, bukan? Tidak seluruh mekanisme pernapasan ada di sini. Sebagian ada di sini, sebagian lagi di luar sana. Jika kita sadari hal ini, tidak perlu lagi kita disuruh untuk menyelamatkan lingkungan. Jangan menebang pohon misalnya. Tidak perlu disuruh jika kita sudah menyadarinya. Ini adalah pengetahuan umum. Ada dalam buku pelajaran SMA. Bahwa Anda bukanlah ciptaan yang berdiri sendiri. Anda adalah bagian dari alam semesta. Anda merupakan bagian dari seluruh ciptaan yang ada. Jadi kesatuan berarti dalam pengalaman Anda, jika Anda duduk di sini, hanya ada Anda. Seluruh eksistensi hanyalah diri Anda. Anda bisa merasakan sesuatu yang bukan diri Anda sebagai diri Anda, hanya jika tingkat inklusivitas tertentu terjadi dalam diri Anda. Anda saat ini terbatas pada fisik Anda. Jika inklusivitas ini dapat melampaui sifat fisik,
Tiba-tiba Anda bisa duduk di sini dan mengalami seluruh alam semesta sebagai diri Anda sendiri. Ketika ini terjadi, maka kita katakan Anda dalam yoga. Jadi mengapa postur fisik itu perlu? Banyak dari Anda tidak mengalami hal ini, tapi televisi di tahun 70-an, ketika pertama kali muncul, punya alat aluminium kecil di atas rumah. Anda ingat itu? Antena? Anda sedang menonton, tiba-tiba televisi Anda bup, 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 bup. Kemudian seorang naik ke atas atap dan cuk. Tidak. Pelan-pelan. Digeser seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sampai posisi yang tepat. Dan sekali lagi dunia tercurah ke ruang tamu Anda. Ya atau tidak? Hanya jika posisinya tepat. Ini juga sama. Jika Anda belajar menahan tubuh di posisi yang tepat dengan cara yang benar, Anda bisa menarik seluruh kosmos ke dalam ini. Inilah Hatha Yoga. Yoga bukanlah soal menekuk dan memutar tubuh. Anda dapat mengubah hakikat diri Anda. Tidak perlu melakukan apapun di atas matras yoga. Anda dapat mengubah hal-hal yang fundamental dengan membuat hidup Anda menjadi yoga. Salah satu cara untuk mengertikan yoga adalah bahwa yoga memberikan kemungkinan yang lebih tinggi dalam hidup Anda. Jadi sangat baik melakukan pendekatan ini dengan cara yang berbeda. Pendekatannya adalah membawa kesadaran akan kemungkinan yoga yang mendalam. Yoga adalah dimensi yang lebih halus. Ini perlu ditangani dalam suasana yang penuh komitmen dan Anda memerlukan ketepatan dalam cara melakukan pendekatan. Jika salah, apa yang secara fundamental dapat mengubah hidup Anda malah dapat berakibat buruk. Ini ibarat listrik. Kita tidak bisa hidup tanpa listrik sekarang. Listrik memudahkan hidup kita. Karena itu Anda sangat menyukainya. Tapi jika Anda memasukkan jari kelingking Anda ke lubang di dinding, maka listrik dapat berakibat lain. Apapun yang mampu mengubah hidup, kita harus mengerti. Jika ada kekuatan untuk transformasi, ia juga dapat menyebabkan kerusakan jika ditangani dengan cara yang salah. Jadi daripada mencoba yoga, jika seorang ingin belajar sesuatu dengan cepat, ada suatu dimensi yoga yang disebut upayoga. Artinya prayoga atau sub-yoga. Kata upayoga dalam bahasa daerah di India telah berubah arti menjadi sesuatu yang berguna. Tetapi sebenarnya upayoga berarti sub-yoga atau prayoga. Jadi kita lihat mengapa prayoga ini digemari. Anda tidak mencari kemungkinan spiritual apapun. Anda hanya ingin secara fisik menjadi sedikit lebih baik, secara mental sedikit lebih lentur. Untuk ini kami punya program sederhana, upayoga. Bisa dipelajari dalam yoga 3 menit, jika Anda ingin, Anda dapat lakukan. Ingin melakukan yoga 6 menit, juga bisa. Ini upayoga, ini bukan yoga. Mungkin ini adalah suatu yang sebagian besar orang di dunia, bahkan mereka yang terlibat dalam yoga sekalipun, tidak menyadari bahwa ada kemungkinan lain melakukan semi yoga, suatu yang memberi Anda manfaat fisik dan psikologis, tapi belum menyentuh dimensi spiritual. Setelah merasa lebih baik secara fisik dan mental, kalau Anda masih melihat hidup tidak terpenuhi, maka Anda bisa mencari proses spiritual. Jadi satu dimensi yang ingin kita lakukan adalah mempopulerkan upayoga, karena ini dapat diajarkan. Ini dapat diajarkan di jalanan atau dimanapun, dan Anda dapat berlatih di mana saja, dalam postur apa saja, dengan cara manapun, dan manfaatnya akan sangat besar. Tetapi ini tidak menuntut tingkat komitmen seperti yang dituntut oleh yoga. Juga tidak menyebabkan masalah jika Anda melakukannya dengan tidak semestinya, karena Anda tidak mungkin salah melakukannya. Sekarang kita akan mempelajari upayoga langkah demi langkah. Berikut adalah beberapa panduan yang akan membuat kondisi Anda menjadi optimal dan sangat meningkatkan daya penerimaan terhadap latihan ini. Pastikan telepon seluler dalam mode senyap atau dimatikan. Sebaiknya jangan berdiri, makan, minum, atau pergi ke kamar kecil selama latihan ini. Dianjurkan untuk tidak mengikuti program ini dengan perut kenyang atau sesaat setelah makan. Agar optimal, sebaiknya perut dalam kondisi agak lapar, ringan, atau kosong. Silakan duduk dengan tulang belakang Anda tegak dengan nyaman. Tangan tidak bersilangan dan telapak tangan terbuka.
Kondisi-kondisi ini akan membuat Anda dalam keadaan penerimaan yang tinggi dan mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dari latihan ini. Latihan-latihan ini sangat aman dan sederhana dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Mereka dengan penyakit kronis, nyeri, masalah kardiovaskular, konsultasikan dengan dokter sebelum melakukan latihan ini dan lakukan tindakan-tindakan pencegahan. Pastikan untuk melakukan semua dengan perlahan dan berhati-hati sesuai dengan instruksi. Jika Anda tidak nyaman melakukan bagian latihan tertentu, Anda dapat melewati bagian itu dengan melakukan bagian berikutnya yang Anda dapat lakukan dengan nyaman. Jika Anda merasa nyeri atau tidak nyaman, hentikan dan konsultasikan dengan dokter. Latihan yang akan kita pelajari ini dapat dilakukan oleh siapapun yang berusia 7 tahun ke atas. Jika Anda memakai kacamata, saat melakukan latihan yoga, mohon dilepas dan letakkan. Latihan-latihan tertentu mengharuskan Anda untuk menutup mata. Ketika Anda melakukan latihan-latihan ini, Anda dapat mengamati peragaan jika diperlukan. Jika Anda sudah merasa nyaman, Anda bisa menutup mata Anda. Yoga untuk kesejahteraan, Yoga Namaskar. Yoga Namaskar adalah sistem yang efektif. Ia mengaktifkan bagian pinggang dari tulang belakang dengan sangat luar biasa, memperkuat otot sepanjang tulang belakang, sehingga meski usia bertambah, bisa dicegah melemahnya tulang belakang yang dapat menimbulkan saraf kejepit. Dan jika sudah terjadi kerusakan, cara terbaik untuk meregenerasi tulang belakang adalah dengan melakukan Yoga Namaskar. Latihan ini bermanfaat untuk seluruh tubuh. Yoga Namaskar adalah proses yang sangat sederhana dan lengkap. Untuk berlatih Yoga Namaskar, diperlukan kondisi perut ringan, yaitu sekitar 1,5 jam setelah makan. Jika tidak memenuhi persyaratan ini, lewati latihan untuk saat ini. Mereka yang menderita hernia dan wanita hamil di bulan ketiga dan keempat harus menghindari berlatih Yoga Namaskar. Mulai dari bulan kelima dan seterusnya, wanita hamil dapat terus berlatih selama mereka merasa nyaman. Sekarang, kita akan belajar Yoga Namaskar. Latihan ini terdiri dari 7 langkah. Silahkan amati contoh 1 siklus penuh. Berdiri dengan posisi kaki terpisah selebar bahu dan sejajar satu sama lain. Jaga lengan dan bahu tetap lemas dan rileks. Buka mata. Fokus pada satu titik di depan Anda. Setelah fokus stabil, lakukan namaskar dengan menyatukan telapak tangan di depan dada. Ini adalah posisi awal. Saat menarik nafas, angkat tangan ke atas kepala. Saat menghembuskan nafas, turunkan tangan sehingga pergelangan tangan berada di belakang leher. Saat menarik nafas, angkat tangan lurus ke atas. Saat menghembuskan nafas, turunkan tangan ke depan dada. Ini adalah langkah 1. Lakukan gerakan yang sama 2 kali lagi. Langkah 2. Saat menghembuskan nafas, buatlah suara dari dasar tenggorokan. Langkah 3. Di sepanjang gerakan, pastikan jari-jari menyatu, menunjuk lurus ke atas, bahkan ketika membawa tangan ke belakang leher. Ketika mengangkat tangan, tarik nafas secara penuh. Saat menurunkannya, hembuskan nafas sampai habis dengan suara. Setelah melakukan gerakan ini 3 kali, jongkok lurus ke bawah. Langkah 4. Saat menarik nafas, angkat tangan. Saat menghembuskan nafas, turunkan ke belakang leher. Saat menarik nafas, angkat tangan. Saat menghembuskan nafas, turunkan ke depan dada. Kemudian, saat menarik nafas, rentangkan tangan lurus ke depan. Jemari menunjuk ke depan.
Saat menghembuskan nafas dengan mengeluarkan suara, bawalah tangan kembali ke depan dada. Lakukan gerakan ini 3 kali. Langkah 5. Saat menarik nafas, angkat tangan. Saat menghembuskan nafas, turunkan ke belakang leher. Saat menarik nafas, angkat tangan. Saat menghembuskan nafas, turunkan ke depan dada. Saat menarik nafas, rentangkan di depan. Saat menghembuskan nafas, kembalikan ke dada. Sekali lagi, langkah 6. Tarik nafas, tangan ke atas. Hembuskan nafas, turun. Tarik nafas, naik. Hembuskan nafas, turun. Tarik nafas, tangan lurus ke depan. Hembuskan nafas, tangan ke dada. Sekarang langkah 7. Saat menarik nafas, rentangkan tangan lurus keluar. Turunkan lutut ke lantai, condong ke depan, dan letakkan dahi di lantai. Rentangkan tangan di depan kepala. Istirahatkan telapak tangan di lantai. Satukan kedua tangan sehingga ibu jari dan jari telunjuk bersentuhan membentuk segitiga. Siku harus sedikit ditekuk. Ini adalah balasana. Tetap dalam posisi ini sampai nafas stabil atau minimal 2 menit. Kemudian dengan perlahan berdiri dan kembali ke posisi awal. Ini adalah satu siklus yoga namaskar. Sekarang kita akan melakukan satu siklus yoga namaskar bersama. Silakan berdiri. Berdiri dengan posisi kaki terpisah selebar bahu dan sejajar satu sama lain. Buka mata. Fokus pada satu titik di depan Anda. Setelah fokus stabil, lakukan namaskar di depan dada. Ini adalah posisi awal. Langkah 1. Saat menarik nafas, angkat tangan. Saat menghembuskan nafas, dengan suara turunkan tangan ke belakang kepala. Saat menarik nafas, angkat. Saat menghembuskan nafas, turunkan ke dada. Lakukan ini 2 kali lagi. Langkah 2. Angkat tangan dengan tarikan nafas penuh. Turunkan tangan dengan hembusan nafas sampai habis. Tarik nafas, tangan ke atas. Hembuskan nafas, turunkan ke dada. Langkah 3. Tarik nafas, tangan ke atas. Hembuskan nafas, turunkan ke belakang kepala. Tarik nafas, tangan ke atas. Hembuskan nafas, tangan turun ke dada. Sekarang, jongkok lurus ke bawah. Pastikan fokus tepat di depan Anda. Langkah 4. Tarik nafas, tangan ke atas. Hembuskan nafas, tangan turun. Tarik nafas, tangan ke atas. Hembuskan nafas, tangan turun. Kemudian, saat menarik nafas, rentangkan kedua tangan ke depan. Saat menghembuskan nafas, bawa tangan kembali ke depan dada. Kita akan melakukan gerakan ini 2 kali lagi. Langkah 5. Tarik nafas, tangan ke atas. Hembuskan nafas, tangan turun. Jaga kepala tetap lurus ke depan. Tarik nafas, ke atas. Hembuskan nafas, turun. Tarik nafas, merentang. Buang nafas, kembali. Langkah 6. Tarik nafas, tangan ke atas.
Hembuskan nafas, tangan turun. Tarik nafas, tangan ke atas. Hembuskan nafas, turun ke dada. Tarik nafas, merentang. Hembuskan nafas, kembali. Langkah 7. Saat menarik nafas, rentangkan kedua tangan ke depan. Turunkan lutut ke lantai. Condong ke depan dan letakkan dahi di lantai. Rentangkan jari-jari kaki di belakang. Tubuh harus duduk di atas kedua tumit. Letakkan kedua tangan di lantai, sehingga ibu jari dan jari telunjuk bersentuhan, membentuk segitiga. Siku harus sedikit ditekuk. Tetap dalam posisi balasana ini sampai nafas stabil. Kemudian dengan perlahan, berdiri dan kembali ke posisi awal. Setelah selesai, silakan duduk dengan nyaman. Kita akan melihat beberapa modifikasi dan koreksi. Jika Anda merasa sulit untuk jongkok, letakkan sebuah bantalan setebal sekitar 1/2 atau 1 inci di bawah tumit dan lalu jongkok. Pastikan kaki sejajar satu sama lain. Untuk beberapa orang, ketika menempatkan tangan ke belakang kepala, jemari menunjuk ke belakang. Jemari harus menunjuk lurus ke atas. Selain itu, kepala cenderung menunduk. Kepala harus lurus ke depan. Jangan menggerakkan tangan terlalu cepat atau santai. Pastikan ada ketegangan di lengan saat Anda melakukan gerakan. Sekarang, kita akan melakukan satu siklus yoga namaskar bersama-sama dengan menggabungkan semua koreksi ini. Silakan berdiri. Berdiri dengan posisi kaki terpisah selebar bahu dan sejajar satu sama lain. Bagi yang membutuhkan bantuan bantalan untuk jongkok, Anda dapat meletakkan di belakang kaki saat akan jongkok. Anda dapat melangkah mundur ke bantal untuk menggunakannya sebagai bantuan. Buka mata. Fokus pada titik di depan Anda. Setelah fokus stabil, lakukan namaskar di depan dada. Ini adalah posisi awal. Langkah 1. Saat menarik nafas, angkat tangan. Saat menghembuskan nafas, dengan mengeluarkan suara, turunkan tangan ke belakang kepala. Saat menarik nafas, angkat. Saat menembuskan nafas, turunkan ke dada. Lakukan ini 2 kali lagi. Langkah 2. Angkat tangan dengan tarikan nafas penuh. Turunkan tangan dengan hembusan nafas sampai habis. Tarik nafas, tangan ke atas. Hembuskan nafas, tangan turun ke dada. Langkah 3. Tarik nafas, tangan ke atas. Hembuskan nafas, tangan turun ke belakang kepala. Tarik nafas, tangan ke atas. Hembuskan nafas, tangan turun ke dada. Jongkok lurus ke bawah. Jika diperlukan, gunakan bantalan sebagai bantuan untuk jongkok. Pastikan fokus tepat di depan Anda. Langkah 4. Tarik nafas, tangan ke atas. Hembuskan nafas, tangan turun. Tarik nafas, tangan ke atas. Hembuskan nafas, tangan turun. Kemudian, saat menarik nafas, rentangkan tangan ke depan. Saat menghembuskan nafas, bawa kembali tangan ke depan dada. Lakukan gerakan ini 2 kali lagi. Langkah 5. Tarik nafas, tangan ke atas. Hembuskan nafas, tangan turun. Pastikan kepala tetap lurus.
Tarik nafas ke atas. Hembuskan nafas, turun. Tarik nafas, rentangkan. Hembuskan nafas, kembali. Langkah 6. Tarik nafas, tangan ke atas. Hembuskan nafas, tangan turun. Tarik nafas, tangan ke atas. Hembuskan nafas, tangan turun ke dada. Tarik nafas, merentang. Hembuskan nafas, kembali. Langkah 7. Saat menarik nafas, rentangkan kedua tangan ke depan. Turunkan lutut ke lantai. Condong ke depan dan letakkan dahi di lantai. Rentangkan jari-jari kaki di belakang. Tubuh harus duduk di atas kedua tumit. Letakkan kedua tangan di lantai sehingga ibu jari dan jari telunjuk bersentuhan, membentuk segitiga. Siku harus sedikit ditekuk. Tetap pada posisi balasana ini sampai nafas stabil. Kemudian dengan perlahan berdiri dan kembali ke posisi awal. Setelah selesai, silakan duduk dengan nyaman. Ketika Anda berlatih yoga namaskar sendiri secara teratur, lakukan 3 siklus untuk mendapatkan manfaat yang maksimum. Yoga untuk kedamaian. Nadi Shuddhi. Nadi Shuddhi secara harfiah berarti membersihkan nadi. Ketika kita berbicara tentang nadi, kita tidak membicarakan 72.000 nadi, karena mereka hanya merupakan cabang dari 2 nadi dasar, Pinggala dan Ida. 36.000 bercabang dari Pinggala dan 36.000 bercabang dari Ida. Ini adalah fisiologi energi manusia. Ketika kita mengatakan nadi Shuddhi, kita berbicara tentang membersihkan Pinggala dan Ida secara mendasar, sehingga sistem energi akan bekerja seimbang. Ada hubungan antara nafas dan struktur mental Anda. Menyeimbangkan pikiran merupakan langkah yang sangat penting jika Anda ingin keseimbangan pada aktivitas Anda, emosi dan hasil dari kehidupan Anda. Nadi Shuddhi juga memiliki peran penting dalam menentukan pengaruh kehidupan Anda terhadap orang lain. Bagaimana cara melakukan nadi Shuddhi? Silahkan amati. Duduk dalam posisi bersila, tulang belakang tegak dengan nyaman, mata terpejam. Tangan kiri harus diletakkan dengan lemas di tengah pangkuan, telapak tangan menghadap ke atas. Gunakan hanya tangan kanan. Gunakan ibu jari dan jari manis. Lipat jari tengah dan telunjuk. Jari manis dan jari kelingking ditahan lurus dan berdampingan, bersentuhan. Tutup lubang hidung kanan dengan ibu jari dan tarik napas melalui lubang hidung kiri. Setelah tarikan nafas penuh, hembuskan melalui lubang hidung yang sama. Dengan cara yang sama, gunakan jari manis, tutup lubang hidung kiri, dan tarik napas melalui lubang hidung kanan. Lalu hembuskan melalui lubang hidung yang sama. Sekali lagi, tutup lubang hidung kanan dan buka lubang kiri. Tarik nafas, lalu hembuskan nafas. Lanjutkan seperti ini. Fokuslah pada nafas Anda. Ketika Anda melakukan nadi Shuddhi, yang paling penting adalah untuk menarik nafas secara penuh dan hembuskannya sampai habis, selambat dan selembut mungkin. Anda tidak boleh bersuara saat menghembuskan nafas atau menarik nafas. Supaya nadi Shuddhi terjadi dengan sendirinya, Anda hanya perlu mengingat satu hal. Selalu berganti lubang hidung setelah setiap hembusan nafas. Ini berarti lubang hidung yang digunakan untuk menarik nafas adalah lubang hidung yang digunakan juga untuk menghembuskan nafas. Lakukan nadi Shuddhi ini selama minimal 4 menit. Beberapa koreksi untuk latihan ini.
Jangan letakkan tangan kiri di paha. Tangan kiri harus diletakkan dengan lemas di tengah pangkuan. Pada tangan kanan, hanya gunakan ibu jari dan jari manis. Jari manis dan jari kelingking lurus dan selalu berdampingan. Lipat jari tengah dan jari telunjuk. Jika tidak dapat menahannya lurus, lakukan sebisa mungkin. Kepala cenderung menunduk atau menoleh ke satu sisi. Tanpa disadari, wajah mungkin miring ke salah satu sisi. Kepala harus lurus. Jika posisi ini dipertahankan, sistem Anda akan seimbang dengan sangat cepat. Pastikan tidak terlalu keras menekan pada lubang hidung. Temukan tulang septum di lubang hidung kanan, hanya 1 mm di bawahnya, tepatkan ibu jari, dan tekan dengan lembut. Lubang hidung akan tertutup secara efektif, sehingga tidak ada udara yang bisa keluar. Pastikan tidak bernafas pendek, tidak melakukan pernafasan normal, dan tidak menahan nafas. Tarik nafas penuh dan buang nafas sampai habis. Kita akan melakukan nadi shuddhi bersama sekarang. Duduk dengan posisi bersila, tulang belakang tegak dengan nyaman. Jika tidak bisa duduk di lantai, Anda bisa duduk di kursi dengan kaki disilangkan pada pergelangan kaki. Tangan kiri harus diletakkan dengan lemas di tengah pangkuan. Telapak tangan menghadap ke atas. Gunakan hanya tangan kanan. Gunakan ibu jari dan jari manis. Lipat jari tengah dan telunjuk. Jari manis dan kelingking ditahan lurus dan selalu berdampingan, bersentuhan. Pejamkan mata. Silahkan pejamkan mata Anda. Tutup lubang hidung kanan dengan ibu jari dan tarik nafas melalui lubang hidung kiri. Setelah tarikan nafas selesai, hembuskan melalui lubang yang sama. Gunakan jari manis, tutup lubang hidung kiri dan tarik nafas melalui lubang hidung kanan. Lalu hembuskan melalui lubang yang sama. Sekali lagi. Tutup lubang kanan dan buka lubang kiri. Tarik nafas. Dan hembuskan nafas. Terus lakukan pernafasan ini sampai Anda diminta untuk berhenti. Fokus pada nafas Anda. Tarik nafas penuh dan keluarkan sampai habis. Lakukan dengan perlahan dan selembut mungkin. Pastikan tulang belakang tegak dengan nyaman. Pastikan kepala lurus. Terus fokus pada nafas Anda.
Akhiri dengan hembusan nafas melalui lubang hidung kiri dan berhenti. Silakan buka mata Anda dengan perlahan.